Allah meminta mata digunakan untuk melihat yang baik, maka bentuk syukurnya gunakan mata untuk menatap yang baik-baik. Allah tidak ciptakan lisan dan mulut kecuali untuk bertutur yang baik-baik, maka gunakan lisan ini untuk berkata yang baik-baik sebagai syukur kepada Allah. Demikian Allah tidak ciptakan sampai ke kaki kita kecuali berjalan dengan penuh kelembutan dan tawadhu. Maka hindari segala sikap-sikap kufur seperti sombong, ria, angkuh dan sebagainya. Kalau kita bisa menjaga diri kita baik, tampak soleh di hadapan Allah, maka Allah akan mengondisikan semua lingkungan kita menjadi baik kepada kita. Nama Allah banyak sekali. Kenapa tidak disebut Bismillahil-Aziz dengan nama Allah yang Maha Kuasa, Bismillahil-Jabbar dengan nama Allah yang Maha Perkasa, Bismillahil-Muntaqim dengan nama Allah yang Maha Menghukum. Tapi yang dipakai Bismillahirrahman. Rahman, semuanya mendapat rahmat. Non-muslim dapat. Semua yang bangun pagi tadi diberi Allah paru-paru, diberi Allah nafas. Mau Islam, mau Konghucu, mau Katolik, mau Protestan, mau tidak bertuhan, mau ateis, semuanya dapat. Bismillahirrahman. Tapi ketika disebut Ar-Rahim, hanya yang beriman saja. Makanya dalam Quran Ghafurun Rahim. Ghafur, pengampun. Rahim, yang mendapatkan ampunan. Hanya Rahim, yang mendapatkan rahmat. Nanti akan diajarkan oleh Nabi beberapa kalimat yang kalau Anda bacakan itu akan diberikan semua yang terbaik dunia, alam kubur dan akhirat, 3 dimensi kehidupan. Karena nanti ada yang cuma minta dunia saja. Quran surah kedua ayat 200. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada dari sekian manusia yang orientasi hidupnya cuma minta dunia saja. Yang penting dunia sukses. Dia nggak berpikir akhirat. Akhirat gimana nantilah. Alam kubur nanti aja. Pokoknya dunia saya pengen raih dulu nih. Yang paling hebat, popularitas harus paling tinggi, kedudukan paling hebat, harta paling banyak. Itu aja. Gak ada yang lain. Tapi ada yang hebat di ayat 201-nya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia merasa saya akan pulang. Saya akan wafat. Saya gak akan selamanya di dunia. Dan saya sudah diperlihatkan orang-orang yang wafat di hadapan saya. Bahkan saya yang memandikan, saya yang menyolatkan, saya yang mentalkinkan. Dan saya yakin besok lusa, saya yang wafat. Dan saya punya keyakinan besok ada kehidupan setelah saya wafat. Karena itu saya siapkan amalan-amalan yang hasilnya saya akan nikmati kemudian hari. Maka orang ini punya visi untuk akhiratnya, bukan hanya sekedar untuk dunianya. Maka dia siapkan, saya pengen dunia nikmat dan akhirat nikmat. Ini rumus dalam Al-Quran. Ketika Anda mengejar akhirat, maka dunia akan ikut di belakang. Ya bulbul al-aghsan gharrid madal azman an ahli wahyillah an hamalatil Qur'an. Ya bulbul al-aghsan. Thayyibah itu artinya keluarkan ya rizki yang kita dapatkan itu, kemudian beli yang kita butuhkan, yang bermanfaat untuk kita. Kan rumus fisika juga begitu. F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang kita dapatkan itu yang keluar. 5.000 cukup untuk beli teh manis, kan 20.000 buah naga, kan? Nah tapi ingat, kalau Anda punya 5.000 tapi pengen yang 20.000, maka rumusnya berubah jadi hukum Pascal. F berbanding lurus dengan P, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. أصواتهم مسرى صدورهم سكنى سرورهم لقيا حياتهم قرآن أصواتهم مسرى صدورهم سكنى سرورهم لقيا حياتهم. Saya tidak bosan-bosan mengatakan bahwa hidup kita itu terbatas. Suatu saat pasti pulang. Lihatlah ke cermin, pantas kan jadi ahli surga. Kalau sudah paham dengan itu, maka segera perbaiki diri. Berjamaah dalam kebaikan, dan itu semua akan ringan untuk dilakukan. Kalau sadar akan wafat, pasti tidak akan main-main dalam hidup. Itu satu. Yang kedua teman-teman, bersaudaralah dengan baik, sehingga kita bisa share nilai kebaikan itu lebih mudah untuk dikerjakan. Kalau ada yang kurang dari teman-teman, jangan dieksplor kekurangannya. Kita ajak dalam kebaikan. Yang ketiga, bersabar. Setiap orang punya ujian. Ada ujian di keluarga, ada ujian di pekerjaan. Bukan cuma Anda aja yang punya masalah. Nabi dulu punya masalah. Nabi Muhammad dilempar kotoran, Nabi Muhammad dilempar batu. Masa kita cuma dilempar kata-kata kemudian langsung turun dan tidak mau kembali jadi baik? Yang terakhir, berbekal. Yang mau saya sampaikan, orang lain sudah mulai, jadi kalau Anda nggak mulai, Anda tertinggal.
Kata Nabi, kalau Anda minta ingin cepat dikabulkan dan banyak permintaan, lakukan dalam sujud. Ya, lakukan dalam sujud. Saya ulang, lakukan dalam sujud. Dan itu bahasa Nabi banyak diungkapkan kepada sahabat, termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya, idza sajadta fa'aksiru doa. Kalau engkau sujud, maka perbanyak doa dalam sujud. Ya Allah, kami sadar kami akan wafat, maka kami mohon ya Rabb, jangan sampai kami wafat kecuali menjadi hamba yang patuh kepadamu. Allah, jangan wafatkan kami dalam keadaan bermaksiat. Allahumma tubna ilaika taubatan nasuha. Ya Allah, kami mohon, kami ingin bertobat kepadamu dengan tobat yang benar. Mohon bimbing kepada kami, tunjukkan bagaimana kami bertobat dengan baik ya Arhamar Rahimin.